Kenapa disebut subhana? Maha suci dia. Kenapa disebut wa ta'ala? Maha tinggi dia. Dari apa? Amma yasifun. Maha suci dan maha tinggi dari sifat-sifat yang tidak layak. Allah punya tangan, Allah punya kaki, Allah berlari. Masa Allah berlari? In atani yamshi ataituhu harwalah. Kalau hambaku itu mendekati aku berjalan, maka aku akan dekati dia berlari. Emang Tuhan maraton? Sederhana, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Allah punya wajah, makhluk punya wajah. Wajah Allah tidak sama dengan wajah makhluk. Selesai apa susahnya? Allah punya kekuatan, makhluk punya kekuatan. Kekuatan Allah tidak sama dengan kekuatan apa? Makhluk. Kenapa Anda protes ya? Kenapa harus Anda bayangkan Allah Maha mendengar? Rasulullah SAW bahkan waktu dia wakana wallahu sami'an basir, Rasulullah begini di tangannya. Dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW disyaratkan tentang mata dan pendengaran untuk menjelaskan, bukan menyamakan dengan mata Nabi dan pendengaran Nabi, tidak, tapi menjelaskan bahwasanya Allah benar-benar melihat dan Allah benar-benar mendengar sebagaimana makhluk melihat dan mendengar, tapi tingkatnya berbeda. Tingkatnya berbeda ya. Kita pendengaran kita terbatas, penglihatan kita terbatas ya. Kita melihat materi tidak mampu. Mata kita sakit, melihat benda yang terlalu kecil kita tidak mampu. Penglihatan Allah tidak terbatas ya. Pendengaran Allah juga tidak. Kita kalau ada 5 orang bicara sama kita pakai bahasa Malaysia semua, kita nggak bisa dengar semua. Kita satu diam, 4 diam, 1 ngomong ya. Tapi kalau 4 ngomong semua, Ustaz saya punya pertanyaan, saya punya soal. Bingung kita mana yang mendengar, tak mampu kita mendengar dengan baik. Allah Subhanahu wa taala tatkala di padang Arafah 2 juta jemaah haji ya. Yang resmi, yang enggak resmi minta berapa juta? Tidak pakai surat izin. Kemudian minta kepada Allah dalam satu waktu dengan berbagai macam bahasa, dengan berbagai macam permohonan, Allah dengar seluruhnya. Sama-sama mendengar tapi berbeda. Bagaimana kita mengatakan tangan Allah sama dengan tangan makhluk sementara Allah mengatakan wal ardu jami'an qabdatuhu yaumil qiyamah was samawati matwiyatun bi yamini. Pada hari kiamat bumi di tangan kanan Allah. Ya kemudian langit dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mau menyamakan tangan Allah dengan tangan makhluk ya? Oleh karenanya akidah Ahlussunnah gampang. Wajah Allah punya wajah, makhluk punya wajah, tidak sama. Wajah Allah adalah kelezatan yang terindah dilihat oleh orang tatkala masuk surga. Mau disamakan sama wajah awak. Wajah awak kita lihat memuntah, lihat wajah awak. Kemudian disamakan dengan wajah Allah Subhanahu wa taala, ya bagaimana? Sebenarnya akidah Ahlussunnah itu gampang, sederhana. Ya, sehingga mereka akhirnya nolak karena berbagai macam syubhat, logika-logika yang masuk dalam benak mereka, akhirnya mereka tolak sifat-sifat tersebut. Ada video disatu-satukan ya sebetulnya itu. Mungkin Firanda nggak bermaksud untuk mengomentari Ustadz Abdul Somad, tapi ya disatu-satuin sama channel Wahabi. Didahulukan videonya UAS, kemudian dikemudiankan videonya Firandoy. Ini lucu ya. Jadi apa yang saya pikirkan tentang Wahabi itu ternyata benar ya. Jadi mereka itu musyrik betul itu. Musyrik betul. Musyrik itu asyraka yusyriku ya, dari mengkongsikan satu perkara dengan perkara yang lain. Dan kita harus ingat ya bahwa mengkongsikan Allah dengan apapun itu tidak boleh ya. Dia termasuk dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama di dalam keilahan begitu ya, ketuhanan. Nah, kita lihat dulu apa sih maksud dari memusyrikan itu. Dari video Firanda ya, saya melihat dia itu mengatakan bahwa Allah itu maha melihat, Allah itu maha mendengar. Cuman level pendengaran dan level penglihatannya itu jauh beberapa level di atas level kita. Nah, ini di dalam mantik ya, ada yang namanya lafadz musyakkak. Saya ini senang banget sama ilmu mantik itu karena mantik itu dia nanti akan menembus kepada makna dan akhirnya kita akan tahu isi pola pikir kita dan pola pikir orang-orang yang berbicara. Karena mantik itu apabila dia disepertikan dengan nahwu itu sama alat juga. Cuman kalau nahwu itu dia menjaga lisan dari kesalahan mengi'rab berbicara begitu. Kalau mantik itu menjaga dari kesalahan berpikir. Nah, di dalam mantik itu ada yang namanya lafadz musyakkak ya. Lafadz musyakkak itu dia maknanya satu, tetapi pada kenyataannya dia berbeda. Contoh misalkan seperti putih ya. Nah, itu sering dicontohkan putihnya gading itu dia tidak sama dengan putihnya susu. Cuman masih sah disebut putih. Jadi kita tahu ada yang namanya mahiyah dan apa-apa yang ada pada kenyataan itu dia afrod dari mahiyah. Jadi kalau bahasa mudahnya mahiyah itu makna ya, esensi suatu perkara. Nah, yang ada di dalam kenyataan itu adalah member dari perkara itu. Misalkan saya mengatakan manusia nih. Manusia itu mau ada 2 juta orang, mau 1 orang, mau 7 miliar orang seperti yang ada saat ini di alam dunia begitu. Itu makna manusia satu. Tidak ada beda secara kemanusiaan antara saya dan selain saya, ya, antara Anda dan selain Anda di dalam makna kemanusiaan. Jadi manusia seutuhnya.
Nah, meskipun dia tidak punya tangan, tidak punya kaki, itu tetap disebut manusia. Kenapa? Karena esensi manusia itu adalah hewan yang berpikir. Jadi selama dia itu adalah protein yang berkembang dan dia memiliki kesadaran untuk berpikir begitu, dia bisa membedakan satu makna dengan makna yang lain, maka dikatakanlah itu adalah manusia. Nah, kita ini member dari manusia. Kalau misalkan kucing itu kan hewan yang mengeong gitu ya, itu biasanya yang paling mudah memang membedakan makna itu dengan suaranya kalau hewan-hewan selain manusia itu. Makanya suka dikatakan kucing itu manusia hewan mengeong, kemudian sapi itu hewan mengemuk begitu. Nah, yang ada di dalam kenyataan itu adalah member-membernya. Nah, cuman nanti perbedaannya hewan-hewan selain manusia itu tidak memiliki nama saja. Cuman sebetulnya kalau dikasih nama, misalkan ada 5 sapi itu sebetulnya ada namanya juga kalau mau kita kasih nama gitu ya, A B C D E begitu. Nah, jadi mahiyah itu adalah esensi, kemudian yang ada pada kenyataan itu adalah membernya. Kadang-kadang perkara itu dia bisa diketahui esensinya seperti burung phoenix, tetapi dia tidak ada membernya dalam kenyataan. Jadi dia hanya ada di dalam pikiran saja. Ular naga gitu ya. Kemudian burung phoenix gitu. Istri saya yang kedua misalkan. Itu hanya ada di dalam konsep saja, tidak ada dalam kenyataan. Kalau Firanda tuh kan udah ada ya dalam kenyataan, member dari esensi istri keduanya itu. Ya kalau dalam hal ini saya agak hasad dikit lah ya. Kalau sama orangnya enggak lah. Saya Ahlussunnah wal Jamaah, dia Wahabi begitu, apa yang mau dihasadin. Nah, lakul halin itu adalah esensi dan membernya. Nah, apabila kita melihat seperti misalkan putih. Nah, putih itu dia satu esensi ya. Cuman dalam kenyataannya membernya itu berbeda-beda. Dalam pengertian gading, ya putih gading itu masih sah disebut putih meskipun tidak seputih susu. Nah, itu idealnya esensinya itu dia berbeda. Jadi putih gading itu seharusnya jangan disebut putih. Nah, cuman karena putih ini dia lafadz musyakak, maka ada tingkatannya. Jadi lafadz musyakak itu sah disebutkan bahwa sesuatu yang ini dia lebih daripada sesuatu yang lain. Misalkan susu itu lebih putih daripada gading. Nah, cuman kalau misalkan manusia itu tidak bisa dikatakan ya, orang yang tangannya tidak ada atau kakinya tidak ada itu disebut lebih manusia daripada yang ada, nggak bisa. Kenapa seperti itu? Karena kemanusiaan pada yang punya kaki dan tidak punya kaki itu full sama dengan kemanusiaan yang ada pada kaki. Nah, nanti misalkan buktinya di yaumil qiyamah, orang yang punya tangan punya kaki itu selama, dan yang tidak punya tangan tidak punya kaki, selama punya pikiran yang sehat, selama dia natik bisa berpikir, maka dia diperlakukan sama di hadapan syariat begitu. Nah, ya dengan rusuh-rusuh yang ada di dalam fikih itu kan sebetulnya bukan rusuh juga ya, tapi konsekuensi dari ketidakpunyaan alat begitu. Cuman kemanusiaannya itu sempurna. Nah, kalau kita memahami ini, kan ada ayat yang mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah itu tidak akan mengampuni orang yang memusyrikan Allah, dan selain itu apabila Allah menghendaki maka Allah akan mengampuni. Disinilah kita sangat berhati-hati tatkala mensifati atau tatkala meyakini sifat yang tetap bagi Allah Subhanahu wa taala, karena hakikat dari memusyrikan itu adalah mengkategorisasikan satu perkara dengan perkara yang lain pada makna yang sama. Nah, misalkan saya mengatakan kamu itu adalah syarik bagi saya di dalam kemanusiaan, ya karena Anda adalah manusia, saya pun adalah manusia begitu. Berarti kita ada di dalam satu kategori. Nah, barang siapa yang menyamakan Tuhan dengan kategori yang lain, maka itu adalah musyrik. Nah, itu makna yang bisa kita idrok, yang bisa kita lihat. Nah, maka ya konsekuensinya karena Asy'ariyah Maturidiyah itu adalah kelompok yang paling mentanzih, paling mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari makhluk,
karena memang resikonya besar ya, kalau sedikit saja kita itu menyamakan Allah dengan makhluk itu resikonya besar sekali, kalau tidak kafir ya bid'ah. Maka akhirnya kita itu tidak mengkategorikan Allah dengan sesuatu apapun yang kita ketahui dari makhluk. Maka dari itulah kita mencari ya akar abstraksi dari makhluk itu apa. Akhirnya kita mencari dan mendapatkan yang namanya jisim dan arad atau jirim dan arad. Nah, semua nanti perkara yang sah disebut jisim atau sah disebut arad, maka ini akan dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala dalam pengertian Allah tidak dimasukkan dalam kategori tersebut, atau Allah tidak bersifat dengan salah satu sifat yang masuk dalam kategori tersebut. Misalkan kita katakan seperti dimensi ya, ada lebar, ada panjang, ada dalam, XYZ begitu, ada X-nya, ada Y-nya, ada Z-nya. Nah, ini apabila sesuatu esensi dia memiliki kualitas seperti itu, maka dia sudah sah disebut jisim atau jirim. Nah, maka semua perkara yang punya lebar, punya panjang, punya dalam, kita masukkan ke dalam kategori itu. Seperti spidol, misalkan ya, manusia, hewan. Malah malaikat itu kita masukkan ke situ, jumhurul ulama. Malaikat itu termasuk esensi yang mana dia itu ada afrodnya, ada membernya, dan dalam kenyataannya malaikat itu punya panjang, punya lebar, punya tinggi. Perbedaannya malaikat itu latif ya, lembut begitu, sehingga tidak memantulkan cahaya dan tidak bisa dilihat oleh mata kita yang terbatas seperti ini. Apabila Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kekuatan untuk melihat kepada malaikat seperti Allah memberikan kekuatan itu kepada Nabi Muhammad SAW, nah maka Nabi Muhammad SAW dan para rasul yang lain itu bisa melihat kepada malaikat karena memang memiliki panjang, lebar dan dalam sehingga bisa dibedakan satu malaikat dengan malaikat yang lain begitu kan, jadi ada jarak ya. Nah, karena itu adalah khususiatul makhluk, maka Allah Subhanahu wa taala dikeluarkan tuh ya dari kategori itu. Karena kalau misalkan dimasukkan ke dalam kategori itu, maka Allah Subhanahu wa taala itu sudah disyirikan, sudah dimusyrikan oleh kita dengan apa? Dengan yang memiliki dimensi, memiliki XYZ. Nah, nanti juga termasuk ya di dalamnya ada arad itu, ada sifat ya, atau dalam bahasa yang mudahnya di dalam akidah kita itu yang disebut dengan taharruk was sukun, disebut dengan bergerak dan diam. Nah, nanti gerak dan diam ini ada bentuknya tertentu sehingga apabila bergerak ke bawah kan disebut turun, apabila bergerak ke atas ya disebut naik, apabila bergerak itu dia tidak di atas tanah dalam pengertian tidak menempel ke tanah namanya terbang, apabila menempel ke tanah itu namanya berjalan, apabila agak cepat sedikit namanya berlari. Nah, itu sebetulnya namanya cuman gerak dan diam saja sebetulnya. Nah, karena pada akhirnya semua sifat-sifat yang tadi, atribut-atribut yang tadi itu adalah kategori dari arad, kategori dari sifat. Yang mana sifat ini adalah sifat khususiyah bagi jisim, bagi jirim, maka semua yang masuk ke dalam kategori ini tidak kita atributkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam pengertian Allah beratribut dengan atribut-atribut arad, dengan atribut-atribut jisim, nah itu dia mustahil. Ya, maka mustahil Allah itu turun, naik, kemudian berlari begitu ya. Apabila seorang hamba mendekati Allah dengan berjalan, maka Allah mendekati dengan berlari itu. Jadi Allah lari-larian terus begitu. Kayak disebutkan UAS itu, jadi maraton begitu. Enggak kena ya. Nah, itu kalau misalkan disifatkan kepada Allah itu sudah termasuk musyrik. Ya, kalaupun tidak kafir, bid'ah itu. Kalau lawazimnya nanti dinafikan. Nah, masuk lagi tadi ke dalam masalah melihat dan mendengar. Nanti memang ini sering diucapkan sama Wahabois itu. Kalau misalkan Asy'ari itu memang sangat mentanzih Allah Subhanahu wa taala, kenapa masih menyebutkan Allah mendengar dan melihat? Dan yang menyebutkan Allah mendengar dan melihat itu adalah Rasulullah sendiri. Nah, ini sudah saya sebutkan di banyak kesempatan bahwa kita itu menafikan makna yang sama. Adapun secara nama sama, yaitu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan Rasulullah SAW itu menunjuk ke mata tatkala mengatakan Allah itu mendengar begitu ya dan melihat. Itu tidak menunjukkan apapun begitu, yaitu manusia
manusia itu yang butuh isyarat itu manusianya, bukan Allahnya. Manusianya berisyarat, Allahnya tidak gitu. Manusianya mengisyaratkan, Allahnya itu tidak musyar, tidak bisa ditunjuk ya, seperti akal misalkan. Kita kan kalau misalkan bilang akal kan di sini. Ya, mana akal? Padahal yang ditunjuk sama kita kan bukan akal, otak tuh yang ditunjuknya di dalam kepala. Yang ditunjuknya itu kepala, yang kita isyaratkan itu apa? Otaknya. Nah, adapun akal sendiri nanti kan ulama berbeda pendapat tuh. Imam Syafi'i mengatakan bahwa akal itu ada di dalam qalbu, sebagaimana dikatakan oleh Al-Qur'an itu ya, uqulun la yafhamu nabih, begitu. Akal-akal yang mana mereka itu tidak bisa memahami dengan akal itu. Jadi Imam Syafi'i itu mengatakan bahwa akal itu pada qalbu. Nah, Imam Hanafi mengatakan akal itu ada pada kepalanya. Akhirnya kan akal itu dia suatu perkara yang gaib juga ya. Nanti kita akan bahaslah masalah akal dengan tersendiri. Nah, tatkala kita mengatakan bahwa Allah itu mendengar dan melihat, kita itu langsung mengeluarkan makna mendengar dan melihat dari makna yang tetap bagi makhluk. Karena inti dari menisbahkan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala atau menafikannya itu bukan lafaznya sebetulnya, tapi menafikan dan menisbahkannya itu pada asalnya adalah maknanya. Jadi apabila sedari awal kita itu sudah berbeda ta'rif antara mendengar dan melihat bagi makhluk, itu sudah berbeda ta'rif dengan mendengar dan melihat bagi Allah, maka tatkala kita mengatakan bahwa Allah itu mendengar dan melihat, maka itu sudah tidak disebut musyrik lagi. Nah, perbedaan coba ya, lihat nih. Ini Firanda kan mengatakan di dalam videonya itu, Allah melihat, Allah mendengar, cuman level melihat dan mendengarnya berbeda dengan kita. Nah, ini kemusyrikan. Ini kemusyrikan itu di sini. Kita enggak bilang seperti itu. Ya, saya kasih contoh lafaz musyakkak tadi ya. Kalau misalkan dikira-kirakan putih itu dia ada levelnya, maka putih gading itu misalkan dia ada di level taruhlah 1 sampai 100, yang 100 itu paling putih, yang 1 itu dia paling kusam. Misalkan gading gajah itu ada di level 20. Nah, putih susu misalkan ada di level 90. Tetapi kan dia mustarok di dalam makna putih, begitu. Jadi putih gading adalah member dari makna putih dan putih susu pun adalah member dari makna putih. Atau misalkan penglihatan ya. Saya penglihatan ini kan pakai kacamata. Nah, penglihatan itu juga lafaz mustarok juga. Anda melihat, saya melihat. Perbedaannya itu Anda melihatnya lebih tajam daripada saya. Ini kacamata tuh minnya min 6 ya, 5,5, min 5,5. Nah, ini minus 5,5 sama orang yang nggak pakai kacamata, kita sama-sama melihat nih. Cuman kalau misalkan yang pakai kacamatanya ini dia taruhlah melihat itu level 1 sampai 100, satu ini paling rendah, 100 itu paling tinggi. Misalkan yang tidak memakai kacamata dan dia masih sehat, penglihatannya misalkan 80. Saya nih yang sudah pakai kacamata begini, ini misalkan penglihatannya berapa? 25 misalkan. Nah, berarti makna melihatnya sama, tetapi beda level. Nah, Sidna Ali itu kan pernah sakit mata tuh, kemudian diobati oleh Rasulullah SAW, dan mata yang diobati oleh Rasulullah itu akhirnya penglihatannya menjadi lebih tajam. Nah, penglihatannya itu adalah penglihatan yang sama, cuma dengan level yang naik, yang berbeda. Jadi misalkan level 125 begitu. Nah, Firanda mengatakan Allah pun melihat dengan level yang berbeda. Jadi kalau misalkan level kita 125, levelnya Sidna Ali tadi misalkan 125, Allah itu levelnya sudah miliar-miliar ke atas begitu, sudah tidak terhingga. Itu musyrik. Ini bedanya ya. Kenapa? Karena sudah menjadikan makna melihat yang tetap pada makhluk ditetapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ditaikan levelnya. Kalau kita mah enggak, kita itu Allah melihat bukan sudah melihat makna yang itu. Jadi sudah bukan berbeda level. Ya, sudah berbeda, udah bukan. Ini mah sudah melihat yang hanya Allah yang memiliki. Itu bedanya. Ya, kemudian mendengarnya pun sama. Ya, misalkan Superman itu kan dia bisa mendengar sampai jarak kilometeran begitu ya, beberapa kilometer nih. Superman itu sudah di atas kita mendengarnya itu. Nah, ini bukan contoh saja. Ya, atau jangan Superman lah yang nyata biar enak, misalkan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu kan di atas gunung itu bisa mendengar suaranya semut tuh di bawah gunung ya. Itu kan berarti level pendengarannya Nabi Sulaiman itu sudah di atas kita. Itu mukjizatnya Nabi Sulaiman tuh. Sudah jauh di atas kita level mendengarnya Nabi Sulaiman. Nah, itu kalau si Firanda Allah juga mendengar dengan pendengaran yang itu, tapi berbeda level. Kalau kita mah enggak.
Asy'ariyah Maturidiyah mah. Allah itu mendengar, punya sifat mendengar yang mana mendengarnya itu lain sekali dengan mendengarnya makhluk. Nah, nanti semua sifat-sifat sama seperti itu, Rahman, Rahim ya. Nanti kita baca misalkan insyaallah kitabnya Al-Imam Al-Ghazali kalau mau itu menerangkan Asmaul Husna. Itu menjelaskan bagaimana cara kita memahami Asmaul Husna ya, atau sifat-sifat yang secara bahasa itu bisa disangkakan Allah itu memiliki sifat sama dengan sifat makhluk. Nah, begitu. Jadi ala kulli halin pahami ini supaya kita tidak masuk ke dalam orang-orang yang memusyrikan. Memusyrikan itu kan mengkongsikan ya, menyamakan Allah dengan selain Allah Subhanahu wa taala, karena ancamannya tidak main-main. Itu satu-satunya dosa yang oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan diampuni. Ya, itu sudah dikabarkannya demikian. Nah, adapun selain itu, apabila Allah menghendaki, maka besar harapan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi musyrik itu sudah Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan tidak akan diampuni begitu. Nah, cuman nanti para ulama melihat lagi. Ya, kalau misalkan kayak Firanda ini, entahlah saya, bukan tugas saya lah ya. Cuman saya menjelaskan ilmunya seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa difaham. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.